Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Samilia, NIM 2211021, kelas PAI 1A. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian imla, macam-macam imla, beserta contoh-contoh imla. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tahsinul Kitabah yang diampu oleh Bapak Hadi Syarifi, MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian imla. Imla disebut juga dengan metode mendiktekan atau metode menulis, di mana guru mengucapkan materi pelajaran dan siswa disuruh menulisnya di buku tulis. Pengertian imla menurut Yusuf dan Anwar dalam buku Ansor tahun 2009 halaman 135. Imla juga dapat dilakukan dengan cara guru menuliskan di papan tulis materi pelajaran imla, kemudian dihapus, dan lalu siswa menulisnya kembali di buku tulis. Kemudian, macam-macam imla. Yang pertama yaitu ada imla mankul. Mankul sendiri berasal dari kata qala, yang berarti berkata atau perkataan. Imla mankul juga disebut dengan metode menyalin atau yaitu memindahkan tulisan atau teks dari media tertentu dalam buku. Mengajarkan imla ini dengan cara menuliskan teks atau kalimat di papan tulis, buku, atau sebagainya. Setelah itu, guru memberikan contoh atau melafalkan tulisan diikuti oleh siswa sampai lancar. Setelah itu, didiskusikan makna atau maksud yang terkandung dalam tulisan tersebut. Baru kemudian, siswa menyalinnya ke dalam buku. Yang kedua, yaitu ada imla manzur. Manzur sendiri berasal dari kata nazoro, yang berarti melihat. Imla manzur juga disebut dengan metode mengamati, yaitu melihat tulisan atau kalimat dalam media tertentu, setelah itu dipindahkan ke dalam buku tulis tanpa melihat tulisan lagi. Imla ini pada dasarnya sama dengan imla mankul dari segi memindahkan atau menyalin tulisan. Dalam proses penyalinannya, imla manzur ini siswa tidak diperkenankan melihat teks atau kalimat contoh dari guru yang disajikan oleh guru, melainkan siswa harus menyalin tulisan dengan hasil penglihatan mereka sebelumnya. Yang ketiga itu ada imla istimai. Istimai sendiri berasal dari kata sama, yang berarti mendengar. Imla istimai ini disebut juga dengan metode menyimak, yaitu mendengarkan teks atau kalimat yang dibacakan lalu menulisnya. Imla ini lebih sulit dibandingkan dengan imla manzur karena siswa dituntut untuk menulis tulisan atau teks tanpa melihat contoh dari guru, melainkan mengandalkan hasil kecermatan mereka dalam mendengarkan bacaan guru. Mengajarkan imla ini dengan cara membacakan teks atau kalimat tertentu kepada siswa seperlunya. Setelah itu, siswa mendiskusikan makna atau maksud yang terkandung
tersebut atau kalimat tersebut. Baru kemudian siswa menuliskan kalimat atau tulisan yang dimaksud. Kemudian yang terakhir itu ada imla ikhtibari. Nah, jadi setelah kita mengetahui 3 imla ini, itu ada yang terakhir imla ikhtibari. Imla ikhtibari ini yaitu berupa tes, latihan, praktek, di mana guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa. Nantinya siswa akan menjawab latihan tersebut, yaitu berupa rangkaian atau mungkin hanya satuan, dan nantinya akan dijadikan penyusunan menjadi kalimat yang diinginkan. Misalnya dalam bahasa aksara Arab Melayu atau bahasa Arab. Nah, berikut ini adalah saya mengambil beberapa contoh penerapan untuk imla manqul, imla manzur, dan imla istimai. Yang pertama yaitu misalnya dalam kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika dia menggunakan imla manqul, artinya guru menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini di papan tulis, kemudian siswa menyalinnya ke dalam buku tulis dengan sesuai dengan apa yang dituliskan oleh guru di papan tulis. Nah, jika dia menggunakan imla mansur, yaitu melihat, kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini dituliskan di papan tulis, kemudian siswa mengamati, melihat tulisan tersebut di papan tulis, kemudian setelah dilihat kemudian dituliskan di buku tulis tanpa melihat tulisan di papan tulis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim dituliskan di dalam buku tanpa melihat tulisan yang ada di papan tulis lagi. Kemudian jika dia menggunakan imla istimai, itu mendengar, cukup kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini dibacakan oleh guru, kemudian nanti siswanya akan mendengar atau menyimak kalimat tersebut, kemudian dituliskan di buku tulis tanpa melihat contoh dari guru. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim dituliskan yaitu menggunakan huruf hijaiyah, ba bersambung dengan sin, bersambung dengan mim, kemudian alif, lafaz Allah, kemudian alif, lam bersambung dengan ro, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ha bersambung dengan mim, bersambung dengan nun, Bismillahirrahmani, kemudian alif, lam bersambung dengan ro, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ha bersambung dengan ya, bersambung dengan mim, Bismillahirrahmanirrahim. Jika dia imla istimai, seperti itulah guru mencontohkan kalimat kepada siswanya, dan siswanya hanya mendengarnya, kemudian siswa menuliskan di buku tulis dengan apa yang dibacakan oleh gurunya tadi. Kemudian jika menggunakan huruf aksara Arab Melayu, nah jadi dalam aksara Arab Melayu itu ada, selain huruf hijaiyah, menggunakan huruf hijaiyah itu terdapat 6 tambahan huruf aksara, huruf vokalnya. Berbeda dengan bahasa Arab, aksara Arab Melayu itu ada huruf vokalnya. Jika saya mengambil contoh, itu dalam kalimat saya akan pulang. Nah, dalam kalimat tersebut itu terdapat huruf hijaiyah yaitu sin, kemudian alif, kemudian ya. Nah, ya, kemudian alif, kaf bersambung dengan nun, saya akan, kemudian fa, lalu lam, yang pertama itu fa, kemudian bersambung dengan waw, karena waw di situ yaitu karena dia aksara
aksara Arab Melayu, waw di situ yaitu berarti huruf U, pulang. Kemudian lam, kemudian ang. Nah, ang sendiri di sini jika di aksara Arab Melayu, dia angnya itu ada ghain, tetapi dia terdapat titik 3 di atasnya. Jika dia aksara Arab Melayu, saya akan pulang. Saya kalimat ini jika dia imla manqul, guru menuliskannya di papan tulis, kemudian siswa menulisnya di buku tulis. Kemudian jika dia imla manzur, siswa melihat kalimat saya akan pulang ini, kemudian menulisnya di buku tulis tanpa melihat tulisan di papan tulis lagi. Jika dia imla istimai, yaitu siswa mendengarkan kalimat saya akan pulang ini, itu hanya mendengarkan, kemudian mencoba menulisnya seperti apa yang dibacakan oleh guru tersebut tadi. Nah, jika dia imla ikhtibari, yaitu guru itu memberikan beberapa soal latihan, misalnya penyambungan dalam surah Al-Ikhlas, itu seperti kul, misalnya hanya ada beberapa persatuan huruf hijaiyah, kemudian nanti siswa akan harus menuliskan atau menyusun dari beberapa huruf hijaiyah tersebut menjadi sebuah kalimat. Qul huwallahu ahad. Nantinya siswa akan menulisnya di buku tulis dengan menyusunnya. Jadi guru itu hanya memberikan persatuan huruf hijaiyahnya saja jika itu berupa penyambungan kalimat. Mungkin sekian teman-teman penjelasan dari saya mengenai pengertian imla, macam-macam imla beserta contohnya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin.